Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mau coba sharing tentang lanjutan video saya yang sebelumnya, yaitu tentang pengalaman PBAC melahirkan secara normal setelah sesar. Nah, kali ini ya saya sudah siapkan daftar pertanyaan yang sudah masuk. Akan saya jawab sesuai pengalaman yang sudah saya lalui. Jadi perlu diperhatikan bahwa saya bukan bidan, saya bukan tenaga kesehatan ataupun ahli kandungan. Jadi saya di sini hanya sebagai seorang yang sudah pernah mengusahakan dan alhamdulillah sukses untuk PBAC. Nah, pertanyaan pertama nih, nanti kalau masih mau mendengarkan cerita tentang pengalaman saya melahirkan secara normal setelah sesar, nanti bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah, untuk Q&A kali ini pertanyaan pertama adalah, Mbak, emang gak nyeri ya pas menunggu kontraksi sampai gak sadar sudah bukaan lengkap? Nah, jadi waktu itu memang saya memegang prinsip bahwa karena kan ini jarak dekat ya, belum ada dokter di kota saya yang menyatakan bersedia untuk membantu. Akhirnya saya kan pengennya di bidan aja. Nah, ataupun kalaupun harus ke rumah sakit ataupun ke dokter, saya pengennya adalah kalau bukaannya sudah banyak. Jadi ibaratnya tuh menunggu untuk lahir itu nggak lama nanti, agar tidak mendapatkan intervensi medis yang banyak di klinik bersalin atau di rumah sakit. Jadi saya menunggu semampu saya di rumah. Apakah tidak nyeri? Tentu nyeri. Jadi semakin bertambah bukaan kan semakin nyeri ya. Kemudian apakah nggak sadar sudah bukaan banyak? Tentu saya nggak ngerti nih soal bukaan. Jadi segala nyeri di saat kontraksi itu saya nikmati terus menerus, terus bertambah sakitnya mungkin ya sesuai bukaan ya. Jadi saya berdamai dengan rasa sakit itu di kamar pribadi seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, nunggu bukaan lengkap ngapain aja sih? Nah, selama nunggu bukaan lengkap itu banyak hal yang saya lakukan. Pertama adalah jalan kaki muter di rumah, kemudian nungging, pakai bantal. Pokoknya posisi itu badan kita vertikal, jangan rebahan seperti itu. Jadi kenapa jangan rebahan? Agar proses bayi turun itu lebih cepat. Jadi makanya saya entah nanti bersandar di bantal seperti ini, di jimbol, kemudian duduk, jalan, sering ke kamar kecil ya, kemudian makan kurma, minum air putih. Jadi jangan sampai kita tuh meskipun di saat itu nggak doyan makan, tapi jangan sampai kita lemas. Kemudian ada pertanyaan ketiga, ketuban sempat pecah nggak sih? Nah, alhamdulillah nih, karena dulu di kelahiran pertama pun ya alhamdulillah saya nggak ketuban pecah dini ya. Jadi bahkan sampai di bukaan 10 itu masih bayi itu terbungkus ketuban, malah dipecah sama bidan. Nah, kalau nggak salah sih ini terkait tentang nutrisi protein ya, dan agar lapisan ketuban itu lebih kuat. Nah, ini saya juga konsumsi makanan yang tinggi protein seperti itu untuk mencegah ketuban pecah dini. Kemudian pertanyaan keempat, latihan pernafasan bagaimana sih? Nah, latihan pernafasan ini jujur ini hal yang saya terapkan sampai detik ini, yaitu banyak metode latihan pernafasan untuk proses melahirkan, tapi yang saya pakai itu adalah saat kita buang hajat. Nah, jadi sampai sekarang pun banyak orang yang ke kamar mandi untuk BAB itu lama seperti itu kan. Maksudnya mereka entah itu ngeden atau bagaimana, prosesnya lama. Nah, itu kalau saya, ini belajar juga waktu sebelum melahirkan, pas proses kehamilan, itu adalah kita belajar dari nafas. Ternyata bisa kita BAB itu kita tarik nafas, kemudian mengeluarkan nafas, rileks, itu nanti ya akan keluar dengan sendirinya seperti itu. Maksudnya nggak pakai ngeden pun bisa. Nah, dan latihan pernafasan ini saya latih terus sampai menjelang melahirkan. Meskipun di saat proses melahirkan, di saat bukaan lengkap itu ya saya masih ngeden, lupa lah segala teori, tapi latihannya selama proses kehamilan seperti itu.
Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima, berapa kali ngeden? Nah ini saya 2 kali nih ceritanya. Yang pertama tuh masih proses miring karena menahan sakit itu ya sesuai ini arahan bidan. Kemudian saya telentang setengah duduk dan dipandu untuk ngeden seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir nih ya. Ini pertanyaan saya pilih aja. Yang terakhir itu konsul, bundanya bilang sudah konsul ke dokter nih, pengen sekali normal, tapi dibilang dokter susah karena jaraknya belum ada 2 tahun. Nah 14 bulan baru hamil. Nah ini malah saya itu malah 7 bulan sudah hamil lagi, jadi jarak kelahiran adalah 16 bulan. Tentu sebenarnya prosedurnya itu kalau pengen PBAC karena riwayat sesar tuh melahirkan selanjutnya harus di rumah sakit, itu sesuai prosedur dan harusnya memang seperti itu karena banyak resiko yang bisa terjadi dan alatnya di rumah sakit pun lengkap. Dan tapi ini kenyataannya, kalau pengalaman saya waktu itu, saya sangat menjaga nutrisi, memberdayakan diri dengan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari, dan saya memang tidak periksa ke dokter. Karena apa? Karena memang di kota saya ini yang saya ketahui belum ada dokter yang mau membantu VBAC dengan jarak kurang dari 2 tahun. Akhirnya saya memang bahkan periksa pun sempat keluar kota dan memang tidak ke dokter sama sekali. Kemudian USG-nya di mana? Di bidan. Selama tidak ada keluhan, ya saya di bidan aja. Dan alhamdulillah berhasil. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan lagi bisa komentar ya. Terima kasih.